Profesor Masrur Emoto meneliti air. Air ini ditulisi di luarnya terima kasih. Kemudian air yang sudah ditulisi terima kasih dilihat pakai mikroskop elektron. Ternyata struktur kristalnya jauh lebih indah daripada air yang belum dikasih terima kasih. Apa maknanya? Ternyata air punya mata, ternyata air itu punya otak, ternyata air itu bisa membaca tulisan terima kasih. Bahkan Profesor Masrur Emoto menulis kata terima kasih macam-macam. Thank you, syukron, macam-macam bahasa. Air tetap mengerti. Bahasa universal, bahasa cinta. Ternyata begitu air ini ditulisan kata kamu jelek, struktur kristalnya menjadi jelek. Apa maknanya? Maknanya sangat sederhana. Hadirin kaum muslimin, sangat sederhana. Kenapa? Profesor Masrur Emoto mengatakan, aku bertemu Tuhan lewat air. Bagi Profesor Masrur Emoto, menyelidiki air adalah thoriqoh. Itu jalan. Jangan usil sama orang lain. Setiap orang punya jalan sendiri-sendiri menuju Tuhan. Tetapi ada patron umumnya. Boleh. Tetapi ketika seseorang dikasih patron umum, kemudian menemukan guru sejatinya, dan guru sejatinya mengajarkan dia untuk menemukan patron khusus, karena tingkat kedewasaan ruhnya sudah berbeda dengan yang lain. Disitulah tugasnya sang penuntun jalan. Sang mursyid harus hadir, mengarahkan muridnya supaya tidak terpeleset. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahillazi binuri jamali adha'a qulubal arifin wa bihaibati jalalihi akhraqa fu'adal asyikin wa ammara siral wasilin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah rabbul alamin, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu asrafal anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Astaghfirullahaladzim, 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 allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaik min jami'il ma'asi wa dhunub. La hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Menyampaikan ilmu kepada mereka yang tidak membutuhkannya itu suatu kezaliman. Menahan ilmu dari mereka yang mencarinya itu juga suatu kezaliman. Berbicara di tempat yang semacam ini bukan merupakan sebuah tugas yang ringan. Saya tidak pernah tahu siapa yang ada di tempat ini yang butuh ilmu, siapa yang tidak butuh ilmu. Tetapi Allah yang paling tahu kebutuhan dari kita masing-masing. Oleh karena itu saya mengawali kajian ini dengan sebuah doa. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Maha suci Engkau ya Allah. Sungguh aku tidak tahu apa-apa kecuali Engkau sendiri yang membimbingku untuk menyampaikan cinta kasih-Mu. Izinkan aku hari ini, saat ini, di tempat ini menjadi kepanjangan tangan-Mu ya Allah, untuk menjawab seluruh keraguan, untuk menerangi seluruh kegelapan,
agar setiap hadirin yang hadir di tempat ini mendapatkan berkah dari kehadiran saya di sini. Agama itu akal, dan tidak ada agamanya bagi yang tiada berakal. Kita telah diberikan otak sebagai hardware kita, telah diberikan pikiran sebagai software kita. Oleh karena itu, mari kita gunakan seluruh potensi yang Allah berikan kepada kita untuk memberadabkan kita, agar kita menjadi orang-orang yang cerdas secara spiritual. Pada akhirnya, puncak kebijaksanaan kita belajar adalah menjadi orang yang tidak tahu apa-apa, tidak bisa apa-apa, tidak punya apa-apa, bahkan tidak merasa sebagai siapa-siapa. Itulah puncak kebijaksanaan. Pada akhirnya ilmu itu tidak bisa lagi dikatakan dengan kata-kata. Pada akhirnya ilmu itu tidak bisa didakwahkan, tidak bisa diceramahkan. Bahkan di Quran surat Al-Kahfi ada pernyataan Allah yang sangat indah. Janganlah engkau mengatakan halmu kepada seorang jua. Karena ilmu yang sesungguhnya adalah apa yang kita alami. Ilmu yang sesungguhnya apa yang kita rasakan sebagai hasil penembahan jati diri kita ke dalam. Para mursyid, para pewaris ilmunya Nabi, tugasnya cuma satu: mengantarkan para murid untuk menemukan guru sejatinya. Karena ketika sang murid sudah bertemu guru sejatinya, sang guru sejati sendiri yang akan mengajarkan ilmu yang sejati. Ilmu yang sejati tanpa kata-kata, tanpa suara, yang berwujud adalah pemahaman. Ujug-ujug tiba-tiba mengerti. Itulah yang disebut dengan kecerdasan spiritual. Melihat kembang api yang tadi indah. Indah enggak? Saya tanya sekarang, kita pakai akal. Mengapa kita bisa mengatakan tampilan kembang api itu indah? Ada yang bisa menjawab? Ada yang bisa menjawab? Kita cuma bisa mengatakan kembang api itu indah. Mengapa indah? Jawabannya sederhana. Mengapa kembang api itu indah? Karena dinyalakan di malam hari. Kan dinyalakan dalam kegelapan. Selama ini kita membenturkan kegelapan dengan cahaya. Bagi orang yang sudah mencapai kebijaksanaan, kegelapan bukanlah lawannya cahaya. Kegelapan adalah mitranya cahaya. Sampai di puncak kebijaksanaan, ketika kita tidak membenturkan lagi kegelapan dengan cahaya, di situ kita akan menemukan bahwa dualitas adalah kesempurnaan. Kita hanya bisa melihat bintang di malam hari. Apakah siang ada bintang? Siang ada bintang. 300 miliar triliun bintang ada, tidak pernah menghilang. Tetapi dia tidak bisa dilihat dalam terang. Dia hanya bisa dilihat dalam gelap. Sudah. Semuanya. Kenapa indah? Karena kita melihat dalam kegelapan. Oleh karena itu, kalau keburukan itu disebut kegelapan, kalau kebaikan disebut terang, jangan lupa terang itu dilahirkan oleh gelap. Kebaikan bisa jadi dilahirkan oleh keburukan. Jangan usir, jangan komentar, karena setiap orang punya jalan spiritualnya sendiri-sendiri. Setiap orang punya isronya sendiri-sendiri. Setiap orang punya ruang dan waktu untuk mencapai kedewasaan. Wa anna wistaqamu ala thariqah la asqainahum an ghadaqah. Barang siapa yang teguh pendirian dalam sebuah thariqah, maka lama kelamaan dia akan meminum hikmah. Mengapa kita perlu berthariqah? Apa sesungguhnya thariqah itu? Kalau kita pergi haji, kalau kita pergi umrah, para polisi di sana, kalau kita menghalangi jalan, pasti mereka bilang thariq. Torik itu sederhana, artinya jalan. Kalau ada jalan, harus ada kendaraan. Kenapa? Buat apa kita punya jalan tidak punya kendaraan?
Buat apa kita punya jalan, punya kendaraan, tapi kita tidak punya tujuan? Harus ada jalan, harus ada kendaraan, harus punya tujuan. Jalan yang paling besar yang sudah disediakan para leluhur kita bernama agama. Itulah jalan yang paling besar. Lalu sudah disediakan petunjuk jalan yang bernama kitab suci. Lalu setelah disediakan para penuntun jalan, para guru-guru suci. Ada jalan, ada petunjuk jalan, dan ada penuntun jalan. Para kiai, para mursyid, para pewaris Nabi, itulah para penuntun jalan. Karena kadang-kadang kita tidak bisa mengerti bagaimana menerjemahkan petunjuk jalan kalau belum bertemu dengan sang penuntun jalan. Ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun, kabura maqtan indallahi an taquluna ma la taf'alun. Haram hukum saya berbicara sesuatu yang saya tidak mengalami. Haram hukumnya saya berbicara sesuatu yang saya tidak merasakannya. Haram hukumnya saya menyampaikan sesuatu yang saya tidak tahu. Oleh karena itu, izinkan saya hanya menceritakan kulitnya saja, karena isi tidak mungkin bisa disampaikan. Karena isi itu harus dialami sendiri, isi itu harus dirasakan sendiri. Dari ilmu yakin naik menjadi ilmu yakin, naik menjadi hakul yakin, naik menjadi isbat al yakin. Dan itu perlu proses. Dari la ilaha illallah naik menjadi la ilaha illallah, naik lagi menjadi la ilaha illa anta, naik lagi menjadi la ilaha illa anta. Mengapa perintah sholat? Mengapa perintah sholat? Di dalamnya ada la ilaha illa anta. Innani anallah la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis sholata li dzikri. Innani anallah la ilaha illa ana, la ilaha illa ana. Belum sampai di tingkat tauhid itu, bohong salat kita. Saya keliling pondok-pondok pesantren, saya tanya para santri, apa wudhu itu? Mereka bilang wudhu itu bersuci. Mereka tidak diajarkan tata bahasa, tidak diajarkan etimologi. Wudhu bersuci, dari mana mereka tahu itu? Dari orang menyebut itu, dari persepsi kebanyakan orang. Ajarkan anak-anak kita untuk jujur melihat yang sebenarnya. Apa itu wudhu? Bukannya wudhu itu dari kata wadoa. Wadoa itu artinya adalah perpisahan. Wudhu itu artinya perpisahan. Sholat adalah penyatuan. Bagaimana kita berpisah dengan yang selain Tuhan agar kita bisa menyatu? La ilaha illa anta. Makanya leluhur kita mengajarkan ajaran manunggaling kaulalan Gusti. Dan puncak ajaran itu adalah eling lan waspodo, yang kemudian kita menyebutnya zikir. Tapi kita selama ini mengartikan zikir itu menyebut. Zikir artinya bahasa Arab, artinya mengingat. Mengingat dengan menyebut, alatnya saja sudah berbeda. Mengingat itu adanya di batin, sedangkan menyebut adanya di mulut. La ilaha illallah diucapkan di mulut, itu bukan zikir, itu menyebut. La ilaha illa huwa, la ilaha illa anta, la ilaha illa ana. Kalau baru di sini itu belum zikir. Fa iza afattum min arafah fazkurullah. Apabila kamu telah menyelesaikan arafahmu. Apa Arafah? Begitu dengar kata Arafah, yang terpikir oleh kita adalah padang yang ada di Mekah sana. Arafah itu adalah padang pengenalan.
Di mana padang pengenalan? Allah sudah ngasih alamat. Inna rabbaka ahata binas. Sesungguhnya Tuhanmu, sesungguhnya Tuhanmu, sesungguhnya Tuhanmu meliputi segala manusia. Aku bersamamu, lebih dekat padamu daripada urat nadi leher. Lalu kita lafalkan kalimat itu berulang-ulang, tidak ada artinya. Menceritakan kebaikan Nabi Muhammad tidak akan menolong kita. Menceritakan kebaikan Nabi Musa tidak akan menolong kita. Menceritakan kebaikan Nabi Ibrahim tidak akan menolong kita. Karena yang menolong kita adalah kita harus menjadi, learning to be, menjadi Muhammad, menjadi Musa, menjadi Ibrahim, menjadi. Ya Tuhanku, nampakkanlah diri Engkau kepadaku agar aku dapat melihat-Mu. Begitu Musa berbicara kepada Tuhan. Diabadikan dalam Quran surat Al-A'raf ayat 143. Apa kata Allah? Engkau tak akan sanggup melihatku Musa, tapi lihatlah gunung itu. Jika ia tetap berada di tempatnya, kamu akan dapat melihatku. Tatkala gunung itu hancur dan Musa jatuh pingsan, lalu Musa berkata, "Ola subhanaka tubtu ilaika wa anna awalul mu'minin." Maha suci Engkau ya Allah, sungguh aku bertaubat kepadamu dan inilah awal aku beriman. Mari kita gunakan akal pikiran kita. Kapan awalnya iman Musa? Falamma tajalla rabbuhu lil jabal, ketika Tuhan bertajalli di puncak kesadarannya Musa. Makanya ada alam makrokosmos, ada alam mikrokosmos, ada alam besar, ada alam kecil, ada gunung di alam besar, ada gunung di alam kecil. Puncak kesadaran tertinggi manusia adanya di sini. Quran menyebutnya gunung. Makanya di Quran surat Al-Mu'minun Allah mengatakan, laqad khalaqna fawqakum sab'a taraik. Aku telah menciptakan di atasmu 7 jalan. Temukan rahasia 7 jalan itu. Di mana rahasianya? Temukan rahasia angka 10. Ketika 10 bertemu dengan 7 menjadi 17, genap sama dengan jumlah rakaat sholat kita. Diabadikan di Quran menjadi nomor Quran surat Al-Isra. Isra artinya perjalanan. Perjalanan siapa? Perjalanan Bani Israel. Siapa Bani Israel? Bani adalah kaum. Isra artinya berjalan. Eli bukan bahasa Arab. Eli itu adalah bahasa Ibrani. Eli, Eli, Eli artinya Tuhan. Bani Israel adalah orang yang sedang berjalan menuju Tuhan. Itulah pentingnya kita berthariqah. Mana jalannya? Kalau sudah ada jalan besarnya yang bernama agama, kita cari jalan yang lebih cepat lagi. Itulah thariqah. Mana kendaraannya? Kendaraannya adalah tubuh kita sendiri. Inilah kendaraan terhebat yang diciptakan oleh Allah. Inilah buruk yang paling canggih. Inilah teleskop yang luar biasa. Dan kita harus bisa menggunakan ini untuk jalan menuju sana. Kalau kita bisa melihat bunga api yang indah tadi di luar, gak ada apa-apanya. Kita harus saksikan bunga api yang lebih indah di dalam diri kita. Wassama'i wat-thariq, wa ma adraka mat-thariq, an-najmu sakit. Demi langit dan kegelapan. Apa yang dimaksud dengan kegelapan? Wa ma adraka mat-thariq, an-najmu sakit. An-najmu sakit, bintang yang cahayanya menembus. Begitu kita sampai di kesadaran itu, yang ada cuman hangat-hangat air mata.
Begitu sampai di situ, kita akan masuk ke dalam dimensi baru, menjadi manusia paripurna. Manusia paripurna kerjaannya cuman membantu orang yang perlu bantuan, menolong orang yang kesusahan, membangunkan orang yang tertidur dalam tanda kutip, mengingatkan orang yang lupa, menerangi orang yang dalam kegelapan, membebaskan orang yang dalam ketakutan. Takut akan masa lalu, takut akan masa depan, karena ringkihnya iman. Makanya Allah menyatakan di Quran, wa minan nasi may yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir wa ma hum bimumin. Banyak di antara manusia yang menyatakan dia sebagai orang yang beriman. Sungguh kata Allah, dia belum tentu sebagai orang yang beriman. Ngaku itu memang mudah, tetapi diaku oleh Allah sebagai orang yang beriman itu ada syaratnya, ada ciri-cirinya. Coba baca Quran surat Al-Mu'minun. Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi sholatihim khashi'un. Jangan diteruskan dulu ayat itu, cukup 2 ayat itu saja. Berbahagialah orang yang beriman. Siapa orang yang beriman? Kata Allah, yaitu orang yang khusyuk dalam sholatnya. Saya heran, banyak orang-orang yang menafsirkan Quran pakai bahasa kamus, menafsirkan Quran pakai bahasa pikirannya sendiri. Quran itu bahasa Arab, bukan bahasa Arab. Quran itu bahasa Tuhan, bukan bahasa Arab. Kalau Quran bahasa Tuhan, satu-satunya cara mengerti bahasa Tuhan, ya harus menuju Tuhan, harus menyatu dengan Tuhan, harus sampai pada tingkat zikir kepada Dia. Makanya di Quran surat Al-Baqarah ada kata-kata yang sangat penting. Fa iza afatu min Arafah fazkurullah indal masy'aril haram wazkuruhu kama hadakum wa in kuntum min qablihi laminad dhalin. Dipertegas lagi di ayat selanjutnya, fa idza qadaitum manasikakum fazkurullah kazikrikum aba'akum fazkurullah kazikrikum aba'akum au asadda dzikra. Mengingat Allah itu seperti kalian mengingat bapak kalian sendiri. Sekarang saya mau tanya yang sederhana saja, ngajinya nggak usah tinggi-tinggi. Bapak Ibu yang hadir di tempat ini sekarang, ingat gak sama bapak? Ingat gak sama bapak sekarang? Ingat. Tahu gak nama bapaknya? Apakah perlu mengingat menyebut-nyebut nama orang tua kita? Ayah saya Haji Muhammad Komar. Saya ingat sekarang walaupun saya sedang memberikan tausiah. Apa saya harus duduk kemudian saya menyebut-nyebut Muhammad Komar, Muhammad Komar, Muhammad Komar? Apa perlu? Tidak, karena saya sudah kenal. Ketika saya Muhammad Komar, Muhammad Komar, itu bukan zikir, itu menyebut nama orang tua saya. Zikir yang sebenarnya, ingatan saya pada bapak saya, tidak ada suaranya, itu di dalam kazikrikum aba'akum au asadda dzikra. Saya tidak akan membicarakan yang tinggi-tinggi. Saya cuma mengajak kita berpikir, ayo kita memikirkan hal yang sederhana saja. Karena apa? Ilmu itu kalau kita tahu dampaknya sangat luar biasa. Saya tahu tadi ada kembang api di sana. Saya teringat Quran surat At-Tariq. Was-sama'i wat-tariq wa ma adraka mat-tariq an-najmu saqib in kullu nafsin lamma 'alaiha hafid. Yang dibicarakan di situ apa? Nafs. Nafs. Entah berapa ratus kali saya baca Quran, berulang-ulang kali. Saya cari apa bedanya nafs dengan ruh. Fa idza sawaitu wa nafahtu minhi min ruh faqul lahu sajid. Di Quran ada kata-kata ruh, tapi di Quran juga ada kata-kata nafs. Nafs kemudian diterjemahkan oleh para leluhur kita, para ulama, dengan arti jiwa. Lalu apa bedanya jiwa dengan ruh? Sama seperti apa bedanya hati dengan kolbu? Saya tidak mengerti kenapa di pesantren hati dengan kolbu dianggap sama.
Padahal dalam bahasa Arab hati itu artinya kibdah, qobid. Sedangkan kolbu punya definisi sendiri. Allah ngasih alamat kepada kita, langit dan bumi tidak akan cukup menampung zatku, tapi kolbunya orang yang beriman, itulah rumahku. Kolbul mukmin baitullah. Sayang sekali kita rajin mengunjungi rumah Tuhan yang buatan tangan manusia, tapi kita tidak tahu mengunjungi rumah Tuhan yang buatan tangan Tuhan sendiri. Itulah yang menyebabkan kenapa sekarang orang belajar agama jadi sulit menerima perbedaan. Padahal yang menciptakan perbedaan itu bukan kita. Yang menciptakan perbedaan itu Allah. 7,7 miliar penduduk bumi sekarang dites DNA-nya. Tanya Pak Polisi, tidak pernah ada yang sama. Siapa yang menciptakan perbedaan? Allah. Dan perbedaan itu adalah rahmat. Kita sering mengukur orang lain dengan ukuran kita. Harusnya kita mengukur diri kita dengan ukuran kita sendiri. Jangan coba-coba mengukur orang lain dengan ukuran kita. Istri kita diukur dengan ukuran kita, kita tidak akan puas. Suami kita diukur dengan ukuran kita, mungkin kita tidak puas. Ukur dia dengan ukurannya sendiri. Anak kita diukur dengan kita. Waktu kita mengajarkan matematika pada anak, kita bilang, kamu bodoh, gitu aja nggak ngerti. Padahal dulu waktu kita seusia dia, mungkin lebih bodoh lagi dari anak kita. Kita sekarang kesadarannya sudah berbeda dengan dia. Tapi anak kita yang belum sadar, diukur dengan kesadaran kita. Itulah karena kita salah mengukur. Mau beli terigu diukur pakai penggaris, mengukur waktu diukur pakai penggaris. Satu-satunya ukuran cuma penggaris, yang mau diukur macam-macam. Kita mencoba mengukur agama orang, mengukur keyakinan orang, tidak bisa. Mengukur tingkat takwa orang, tidak bisa. Mohon maaf hadirin, saya itu sering heran. Maaf ya, latar belakang pendidikan saya, sebetulnya saya ahli fisika. Saya ahli fisika material elektronik. Saya ahli fisika kristal. Bidang ilmu saya dengan Profesor Masaru Emoto di Jepang itu sama. Profesor Masaru Emoto meneliti air. Air ini ditulisi di luarnya terima kasih. Kemudian air yang sudah ditulisi terima kasih dilihat pakai mikroskop elektron. Ternyata struktur kristalnya jauh lebih indah daripada air yang belum dikasih terima kasih. Apa maknanya? Ternyata air punya mata. Ternyata air itu punya otak. Ternyata air itu bisa membaca tulisan terima kasih. Bahkan Profesor Masaru Emoto menulis kata terima kasih macam-macam. Thank you, syukron, macam-macam bahasa. Air tetap mengerti. Bahasa universal, bahasa cinta. Ternyata begitu air ini ditulisan kata kamu jelek, struktur kristalnya menjadi jelek. Apa maknanya? Maknanya sangat sederhana. Hadirin kaum muslimin, sangat sederhana. Kenapa? Profesor Masaru Emoto mengatakan, aku bertemu Tuhan lewat air. Bagi Profesor Masaru Emoto, menyelidiki air adalah thoriqoh. Itu jalan. Jangan usil sama orang lain. Setiap orang punya jalan sendiri-sendiri menuju Tuhan. Tetapi ada patron umumnya. Boleh. Tetapi ketika seseorang dikasih patron umum, kemudian menemukan guru sejatinya, dan guru sejatinya mengajarkan dia untuk menemukan patron khusus, karena tingkat kedewasaan ruhnya sudah berbeda dengan yang lain. Disitulah tugasnya sang penuntun jalan. Sang mursyid harus hadir, mengarahkan muridnya supaya tidak terpeleset.